Hai teman-teman, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah saya yang saya pernah alami ketika melakukan pendakian gunung ke salah satu gunung yang berada di Jawa Timur, yaitu Gunung Lawu. Jadi ketika itu, pada hari itu saya akan melakukan pendakian gunung. Waktu itu saya tiba-tiba menginginkan untuk mendaki gunung. Lalu karena waktu itu budget sangat kurang dan apa adanya, akhirnya saya berangkat dengan menggunakan motor pinjaman, motor teman yang saya pinjam. Waktu itu saya berangkat dari Surabaya jam 12 lewat, pokoknya selesai sholat duhur begitu. Kemudian di tengah perjalanan saya sempat kehabisan bensin dan saya mendorong, dan disitulah saya sempat sampai kemalaman. Padahal target saya sebelumnya bahwa sebenarnya perjalanan dari Surabaya ke Magetan itu hanya memakan waktu kurang lebih 6-7 jam. Hanya karena saja saya kehabisan bensin, kehabisan minyak, akhirnya saya harus mendorong. Nah, setelah saya mendapatkan bensin, saya sudah mendapatkan mengisi bahan bakar ulang ke motor saya. Akhirnya saya lanjut ke pos Cemorosewu. Setelah sholat saya langsung lanjut ke pos Cemorosewu. Ketika akan naik ke pos Cemorosewu, itu saya lihat jam sudah menunjukkan jam 7 malam. Jadi jam 7 malam saya masih berada di kota, belum naik ke pos Cemorosewu. Jadi perjalanan dari kota ke pos Cemorosewu itu memakan waktu sekitar 30 menit. Nah, ketika saya naik motor untuk menuju ke pos Cemorosewu, itu kan sudah malam. Apalagi saya sendiri dengan membawa tas carrier di belakang. Di situ saya sudah merasa seperti ada yang mengikuti, namun saya tidak menghiraukan karena memang saya tidak terlalu menghiraukannya. Tapi sangat terasa karena waktu itu saya sendirian, saya memakai tas carrier yang lumayan beratnya kira-kira 15 kilogram lah. Untuk seukuran itu lumayan berat. Akhirnya ketika saya ada beberapa tanjakan, dan ada beberapa tanjakan ketika kita akan naik. Nah, ketika saya sudah sudah masuk ke tanjakan, ada beberapa tanjakan sudah saya lewatin. Nah, ketika ada satu tanjakan yang setelah tanjakan itu agak jalan lurus sedikit. Nah, di situ betul-betul saya merasa sangat nyata sekali beratnya berbeda dari sebelumnya. Nah, ketika saya sudah hampir sampai di pos Cemorosewu, di situ baru hilang rasa beratnya. Nah, di situ saya sudah agak tenang dan sudah merasa alhamdulillah ternyata aman-aman saja perjalanan meskipun perjalanan sendirian. Nah, ketika saya sampai di pos Cemorosewu, petugasnya nanya, "Mas, sendirian ya?" Saya bilang iya. Akhirnya dia tanya, "Di jalan tadi nggak ada apa-apa, ada gimana gitu?" Hanya saja karena saya ingin menjaga situasi, akhirnya saya mengatakan tidak ada apa-apa. Akhirnya setelah itu saya kenalan dengan pendaki-pendaki lain, sambil ngobrol sampai jam berapa, tengah malam sampai jam-jam berapa lah di pos pendakian Cemorosewu. Akhirnya menunggu besok paginya. Awalnya sih saya mau langsung nanjak, hanya saja ketika itu saya merasakan ketika saya kalau mendaki malam, jangan sampai yang tadi itu, ini kan sangat nyata sekali, yang tadi ikut itu bisa mengikuti saya sampai di atas. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk berangkat besok paginya saja. Nah, setelah saya berangkat, setelah saya tidur, setelah saya sampai,
besok paginya saya memutuskan saya mau naik. Saya sudah mau nanjak sendiri. Hanya saja ada beberapa kendala, akhirnya saya tidak bisa nanjak di pagi. Akhirnya jadinya saya registrasinya di ketika siang, setelah sholat duhur baru saya mulai nanjak sendirian. Nah, ketika saya mendaki itu biasa-biasa saja. Sendirian kan kadang-kadang ketemu sama pendaki lain. Pendaki lain saya ingin sapa, 5 menit lagi pos sekian, 5 menit lagi pos 3, gitu kan biasalah pendaki, sama-sama pendaki. Nah, ketika di perjalanan sudah mau sampai di pos berapa ya, itu saya sempat dapat kena hujan sendirian. Saya di pos 3 kalau tidak salah, itu masih dalam bentuk sub shelter. Saya singgah di situ sendirian, sudah maghrib. Jadi saya memutuskan untuk sholat di situ dulu karena air tidak ada. Akhirnya saya tayamum. Kemudian setelah tayamum saya sholat maghrib, jamaah sekalian isya. Setelah itu saya lihat tidak ada pendaki sama sekali, tidak ada pendaki naik, tidak ada pendaki turun. Kalau rencananya saya mau menunggu pendaki-pendaki yang mungkin akan menyusul, tapi ternyata tidak ada pendaki yang menyusul, tidak ada pendaki yang ikut di belakang. Akhirnya saya memutuskan untuk lanjut jalan saja, tidak apa-apa, bismillah, langsung jalan. Nah, setelah sekitar 10-15 menit, nah itu tiba-tiba kabut turun itu sangat-sangat tebal sekali kabut itu, sehingga pandangan saya, center saya itu tidak terlalu jauh pandangan saya. Nah, di sini saya merasa betul-betul saya itu herannya. Setahu saya burung-burung itu termasuk burung jalak ya. Burung jalak itu kalau kalau malam pasti istirahat. Setahu saya sih begitu ya. Kurang tahu kalau gimana sebenarnya. Tapi waktu kabut turun, di situ seakan-akan ada 2 ekor burung jalak yang menuntun saya. Sangat jelas sekali waktu itu ada burung jalak 2 ekor lagi. 2 ekor menuntun. Karena memang sebelum naik itu saya sudah bawa trash bag, kantong sampah besar. Niat saya ingin pungut sampah di atas puncak lah. Setidaknya kalau memang tidak bisa membersihkan semuanya, setidaknya mengurangi sampah yang ada di puncak. Nah, itu kan saya berniat baik. Nah, saya teringat dengan niat saya itu. Jangan barangkali burung jalak ini menuntun saya ke jalan yang sesuai, jalur yang benar. Karena saya memiliki niat yang baik. Karena mitosnya memang seperti itu. Tapi saya tidak terlalu waktu itu tidak terlalu memikirkan itu. Tapi apa yang saya lihat, burung jalak itu menunjukkan, 2 burung itu betul-betul menunjukkan jalan sesuai jalurnya. Akhirnya saya jalan dan center saya itu sangat terbatas pandangannya. Center headlamp saya sangat terbatas, tidak bisa melihat jauh-jauh. Nah, ketika saya hampir sampai di pos 4, yang di pos 4 itu ada sekitar area terbuka di situ. Itu kan kita ada agak belok kiri baru sampai di pos 4. Di pos 4 itu kan tidak ada shelter. Nah, ketika sampai di pos 4 rencananya saya mau singgah break dulu. Hanya saja ketika saya mau niat singgah, itu burung jalak seakan-akan mengisyaratkan saya untuk terus lanjut. Kalau niat saya sudah lumayan lelah, sekali-kali minum. Namun burung jalak ini seakan-akan mengisyaratkan untuk terus jalan. Namun saya tidak terlalu mungkin karena saya terlalu lelah, akhirnya saya istirahat dulu. Nah, di pos 4 ini saya merasakan betul-betul cuaca suhu betul semakin dingin. Dinginnya itu bukan karena dingin berada di gunung, bukan. Tapi karena dingin saya itu sampai betul-betul nggak menggigil. Hanya saja dinginnya itu beda, lain lah dinginnya. Akhirnya saya di situ istirahat, minum sebentar, tidak bisa lama. Saya bilang dalam hati, tidak bisa lah lama-lama di sini. Akhirnya saya jalan terus. Sementara saya herannya burung jalak ini kok ikut terus ya. Mungkin apa betul mitosnya ini atau tidak, tapi mungkin bisa jadi sih seperti itu. Nah, setelah saya pergi dari pos 4, tiba-tiba burung jalaknya itu sudah terbang pergi lagi. Karena memang situ jalurnya sudah sangat jelas. Nah, jadi burung jalak ini tidak terus-terusan menunjukkan jalannya. Tapi si burung jalak ini kadang-kadang kalau saya lagi linglung,
pusing, tiba-tiba ada lagi. Nah, di situ anehnya. Tidak serta-merta burung jalak, entah itu burung jalak yang sama atau burung jalak yang berbeda, nantilah. Itu bukan di luar nalar saya ya, di luar nalar kita. Intinya ada burung jalak dan selalu dua, luar biasa. Saya merasakan itu selalu dua. Nah, ketika sudah lepas dari pos 4, burung jalaknya menghilang lagi. Jadi burung jalaknya itu kadang-kadang datang, kadang-kadang hilang. Nah, saya sampai di atas itu ada jalur yang agak datar, agak landai, agak datar, dan itu kan sudah agak dekat ya dengan puncak. Kalau dasar ya pos 5, sudah agak dekat pos 5. Di situ saya merasa seperti ngantuk sekali, tiba-tiba mengantuk, langsung mengantuk, tiba-tiba kayak mau tidur gitu, seakan-akan mau tidur di pos itu. Bukan di pos, seakan-akan mau tidur langsung di jalur itu, di jalan itu. Hanya saja saya berusaha istighfar lagi, astagfirullah. Akhirnya saya menguatkan jalan terus dan saya sampai di pos 5. Nah, di pos 5 ini sebenarnya situ kan ada rumah ya, ada rumah. Nah, tapi rumahnya itu kosong waktu itu, mungkin penghuninya lagi turun, warung-warung begitu seperti Mbok Yem. Tapi lagi turun mungkin ambil jualan atau ambil apa di bawah. Akhirnya saya lewat saja begitu. Nah, keanehan yang saya rasakan di pos 5 ini saya merasakan keanehannya yang sangat berbeda ya. Saya mendengar suara ekor mata saya ya. Jadi kita itu merasakan ekor mata saya itu, saya merasa seperti ada ngikutin. Tapi ngikutinnya itu bukan mengikuti bukan mengikuti seperti apa ya. Pokoknya merasa seperti diikuti lah begitu. Ketika saya menoleh tidak ada. Jadi saya berusaha untuk memberanikan diri, karena memang sih sebenarnya waktu itu lagi semangatnya saya mendaki, karena selama 3 bulan saya baru mendaki lagi. Akhirnya saya tidak terlalu pedulikan. Saya bilang intinya niat saya ke sini baik, niat saya ke sini tidak ada macam-macam, dan saya tidak sombong-sombong. Nah, sampai ketika lepas dari pos 5 itu, saya jalan di tanjakan menuju ke rumah warung Mbok Yem itu kan saya masih sendiri di situ. Dari kejauhan sih belum kelihatan tenda-tenda, belum kelihatan juga tenda-tenda dari pendaki lain yang ngecamp di Mbok Yem. Tapi angin, saya di situ merasakan ada angin, ada tiupan angin. Tapi saya melihat daun-daun itu kan ada banyak. Di situ kan ada sabana ya. Kemudian di situ ada pohon-pohon yang entah pohon apa namanya itu. Di situ saya lihat tidak bergerak. Cuma saya bilang dalam hati, ini angin atau apa tuh, cuma perasaan. Tapi perasaan ini kencang, di telinga saya jelas sekali waktu itu. Saya pakai kupluk di kepala, dan juga saya waktu itu pakai buff ditaruh di muka biar wajah tidak terlalu kering. Dan carrier waktu itu tidak terlalu berat ya, tidak seberat ketika naik motor ke base camp, tidak seberat ketika naik motor ke base camp Cimor Sewu. Saya di situ normal berat carrier saya itu normal seperti biasa. Akhirnya saya jalan, saya merasakan anginnya itu kadang-kadang datang, kadang-kadang hilang. Tapi ketika saya melihat sekitar, seakan-akan angin itu tidak ada, hanya saya merasakan. Padahal sangat jelas sekali terdengar di telinga saya. Nah, ketika saya sudah mau sampai ya, saya sudah melihat jelas sekali di sana rumahnya Mbok Yem. Saya sudah melewati sendang biru, mata air sendang biru. Saya sempat singgah dulu di situ, tidak ada apa-apa sih, saya tidak merasa apa-apa di situ sendang biru. Saya ambil air, saya penuhin air, saya jalan, kemudian saya minum, berwudu lagi, karena sebelumnya saya sempat buang angin begitu, lepas angin. Akhirnya saya jalan ke rumah Mbak Yum, ke warung Mbak Yum, karena memang rencana saya mau ngecamp di depan warung Mbak Yum. Nah, ketika saya sampai di pos di warung Mbok Yem, di situ di Hargo Dalam ya, tempatnya Mbok Yem itu di Hargo Dalam. Ketika saya sampai di situ, tiba-tiba ada beberapa pendaki yang nanyain, "Mas sendirian?"
Mereka bilang mereka nanya sendirian, saya bilang iya. Kemudian ada lagi yang nanya, Mas sendirian? Iya. Kemudian beberapa kali itu pendaki yang nanya. Nah akhirnya saya cuma nanyanya cuma itu saja, Mas sendirian, itu aja, nggak lebih dari itu. Tapi saya tidak terlalu memperdulikannya karena saya ngantuk. Akhirnya saya cari tempat yang pas, saya dirikan tenda. Setelah itu saya tidur ya. Besok menjelang sholat subuh itu saya bangun dulu. Ketika jam berapa itu waktunya sholat subuh, saya bangun duluan. Kemudian saya samit, tidak ada perasaan apa-apa di situ. Nah ketika saya di puncak, saya bertemu dengan salah satu pendaki yang semalam nanya saya. Dia nanya, Mas semalam sendirian? Ya saya jawab iya. Akhirnya dia nanya, Mas tadi malam itu saya lihat Mas ada berempat. Loh, saya bilang dalam hati, berempat di mananya? Perasaan saya kan cuma perasaan saya cuma sendiri dari awal sampai di puncak itu saya sendirian, saya bilang begitu. Akhirnya kami bertukar nomor WA lah begitu, nomor telepon. Dan nantilah kita cerita kalau sudah dibawa. Akhirnya saya sampai kita tukar-tukar telepon, tukar-tukar nomor. Nah, ketika sudah turun, waktu itu pagi ya, saya langsung turun. Alhamdulillah nyampe di base camp itu nggak terlalu lama sih, cuma sekitar 5 jaman lah. Jadi saya berangkat turun dari puncak itu jam 8 sampai di base camp, kemudian jam 1 begitulah, sempat bersih-bersih diri. Jam 1 lewat sedikit lah begitu, bersih-bersih diri, kemudian langsung pulang. Nah dia kebetulan yang saya temanin ini, yang minta tukar-tukar nomor WA ini, yang nanyain saya di pos itu, dia itu adalah orang dia adalah orang Magelang, jadi nggak terlalu jauh dari situ. Jadi kemudian saya sampai di Surabaya, di rumah waktu itu, saya sampai di kos. Saya kemudian nanya, saya ngechat ke dia, Mas memang kemarin kenapa? Saya bilang begitu kan, saya chat dia pakai pesan tulisan lah begitu, kira-kira begini, karena saya sudah hapus sih. Mas memang kemarin ada apa waktu di puncak? Mau cerita apa? Nah ternyata teman saya ini itu bilang kalau saya itu berempat, dan ketika saya mendirikan tenda, orang yang katanya berempat itu dia tidak ikut mendirikan tenda. Justru saya sendiri mendirikan tenda. Setelah tenda itu berdiri, saya masuk. Dia cuma masukkan barang-barangnya saja atas carrier-nya, kemudian dia pergi. Tiga orang itu pergi, katanya ke arah Sendang Biru, yang seperti jalur yang sebelumnya saya lewatin, tempat ambil air. Tapi nggak tahu arahnya kemana. Sampai tengah malam mereka begadang itu, orangnya itu belum balik-balik. Akhirnya sampai besok pagi dia nanya. Nah makanya dia cerita begitu. Nah disitulah saya merasa, wah ada apa sih? Sebenarnya kan saya nggak ada masalah apa-apa. Saya nggak ada niat buruk untuk ke puncak Lau. Justru saya berniat untuk memungut sampah banyak-banyaknya. Nah disitu karena dia sudah beberapa kali mendaki Gunung Lau, dia cerita, katanya kalau ada orang yang berniat baik maka akan dikawal oleh tiga orang itu katanya. Jadi setelah sampai baru mereka pergi. Nah disitulah saya berpikir, apa karena niat saya baik atau karena memang mereka ini siapa gitu loh. Jadi saya betul-betul bingung, dan sampai sekarang saya belum tahu jawabannya seperti apa. Dan ini kisah saya sekitar 2 tahun yang lalu. Hanya saja baru sempat saya ceritakan sekarang, karena baru kali ini saya berpikir untuk berbagi cerita kepada teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya cerita atau apa, silakan kirim ke email, nanti akan saya tuliskan emailnya. Jadi bagi teman-teman yang punya cerita, silakan di komen seperti apa kisah kalian, ataupun jika kalian ingin
berbagi cerita, silahkan. Selanjutnya, terima kasih buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.